Tapi jangan lupa untuk menjaga kehormatan Zam-Zam dan juga supaya doa mustajab kita menghadap kiblat. Kemudian minumnya sambil duduk, tangan kanan ini juga penting karena banyak orang kita yang belum tahu tetap minum dan makan dengan tangan kiri. Pada dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian membaca bismillah terlebih dahulu dan tidak tergesa-gesa menyelesaikan satu gelas itu. Dinukil riwayat bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kadang-kadang kalau minum satu gelas itu bisa sampai 10 atau 11 kali. Sambil baca, minum bismillah, lepas alhamdulillah. Lalu dia minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Berarti baca bismillahnya bisa sampai 10 atau 11 kali. Dan setiap selesai juga membaca alhamdulillah. Berarti selain mendapatkan keutamaan zam-zamnya atau minum airnya, karena kita hilang dahaga misalnya, kalau air biasa, kalau zam-zam dengan tadi semua keutamaan, keberkahan, air terbaik di muka bumi, menjadi makanan mengenyangkan, penyembuh dari penyakit dan segala macam. Maka juga kita dapat keutamaan basmalahnya dan alhamdulillahnya. Dalam sebuah riwayat lain, siapa yang habis makan dan minum membaca alhamdulillahilladzi at'amanihi wasaqanihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan makanan ini dan minuman ini atau memberikan aku makan dan minum min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa ada daya dan kekuatan dari sisiku maka diampuni dosanya yang lalu. Makanya saya biasa kalau lagi makan sama beberapa ikhwah, maka kalau selesai makan saya biasa mengatakan, mau nggak? Kita udah kenyang, ya kita sudah hilang dahaga, dapat pengampunan dosa. Ya mau Ustaz, oke. Baca doa ini habis makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amanihi. Udah hafal belum ini? Udah ya? Hah? Belum? Alhamdulillahilladzi at'amanihi. Ya. Warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu kalau dibaca maka juga bisa jadi pembersihan dosa-dosa. Ya. Oleh karena itu kami sarankan untuk selalu mengkonsumsi zam-zam. Ya. Dan ini yang menjadi bahasan kita tentunya yang harus kita jadikan sebagai bahan perhatian. Terutama ingat bagi teman-teman yang pergi haji dan umroh itu ya. Atau mungkin yang pulang haji dan umroh jangan selalu disimpan di gudang. Sudah sekian tahun zam-zam itu nggak disentuh. Alasannya nanti aja kalau lagi sakit gitu kan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, dikonsumsi ya. Ada juga tentunya yang mengatakan zam-zam itu maknanya banyak atau melimpah. Itu juga bisa bermakna itu ya. Dan sumur zam-zam ini kurang lebih dari Ka'bah jaraknya sekitar 38 hasta ya. Jaraknya kurang lebih seperti itu. Dan ada juga yang memberikan gambaran kalau zam-zam ini terdiri dari beberapa gabungan air. Ya, gabungan sumber air yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan di satu titik nanti dia berubah menjadi zam-zam. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan zam-zam ini tadi memiliki banyak nama, bisa barrah, kebaikan, bisa madmunah, yang terjamin, yang berharga. Ya, bisa juga syifa suqum, penyembuh penyakit ya. Bisa juga ta'amun tu'min, makanan yang mengenyangkan ya, bisa tayyibah yang berarti baik. Tadi di mimpi Abdul Muttalib ada satu yang saya lupa sampaikan, memang dalam mimpi juga itu ada suara yang mengatakan galilah tayyibah, maksudnya yang baik gitu ya. Nah, dengan nama-nama ini semua memiliki makna tentunya ya, memiliki makna. Dan ini sudah sangat masyhur tentang kisah zam-zam tadi sudah kita sampaikan. Jadi ini gambaran tentang masalah zam-zam itu ya. Dan kita sarankan untuk selalu mengkonsumsi ya. Termasuk juga tambahan para ulama, zam-zam boleh dipakai untuk berobat sihir ya. Intinya sebenarnya semua penyakit sebenarnya ya. Sihir juga termasuk zam-zam. Kalau mau lebih kuat maka dia bisa di ruqyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah, ditiupkan ke zam-zam lalu diminum, maka itu insya Allah akan sangat membantu ya, akan sangat membantu. Kemudian juga ada riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, air zam-zam itu sesuai dengan niat ketika meminumnya, bila engkau meminumnya untuk obat, itu kata Nabi ya. Beliau mengatakan ma'u zam-zam lima syuribah lahu in syaribtahu tashtashfi syafaqallah. Kalau kau minum zam-zam niat untuk sembuh, Allah akan sembuhkan. Wa in syaribtahu
Lisyab'ika ashba'akallah. Kalau kamu niat minum untuk kenyang, maka Allah akan kenyangkan kamu. Wa in syaribtahu liqat'i dham'ika atau dham'ika qata'ahu Allah. Wahia hazmatu Jibril alaihissalam. Dan kalau kau minum zam-zam karena ingin menghilangkan dahaga, maka Allah akan hilangkan dahagamu. Dan ketahuilah zam-zam adalah galiannya Jibril alaihissalam. Wa suqiyallahu Ismail alaihissalam. Dan curahan minum yang Allah siapkan buat Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita mau tambahkan keutamaannya, berarti dia adalah galian langsung Jibril alaihissalam. Dan tambahan keutamaan yang lain adalah dia juga air yang dikhususkan disiapkan untuk Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain juga bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Kana nusammiha syabba'ah." Kami menamakan Zam-Zam dengan yang mengenyangkan. Yakni Zam-Zam wa kunna najiduha ni'mal auni 'alal iyal. Dan kami menemukan Zam-Zam itu selain kami namakan kenyang, dia adalah sebaik-baik pertolongan untuk kebutuhan keluarga dari kemiskinan. Ya. Kemudian juga dalam riwayat itu dari riwayat Tabarani, dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW da'a bisijilla min ma'i Zam-Zam fasharib minhu wa tawadda. Bahwasanya Nabi SAW juga pernah minta didatangkan ya sewadah air Zam-Zam, lalu beliau meminumnya serta berwudu darinya. Kana yahmilu ma'a Zam-Zam fil adawi wal qurab wa kana yasubbu 'alal marda wa yasqihim. Beliau juga sengaja mewadahkan Zam-Zam itu kemudian memberikan kepada orang sakit dan juga membasuhkan pada mereka, gitu ya. Dalam riwayat lain, inna Jibril alaihissalam hina raqadha Zam-Zam bi'aqibihi ja'alat ummu Ismail tatma'ul batha. Faqala Nabi SAW rahimallahu hajiran wa ummu Ismail law tarakaha kanat aynan ma'ina. Tak kala Jibril memukul Zam-Zam dengan tumitnya atau tumit kakinya, ibunya Ismail segera mengumpulkan luapan air dan Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati Hajar, maksudnya Ummu Ismail, andai saja dia membiarkan maka dia akan menjadi mata air yang menggenangi seluruh permukaan tanah. Kemudian dalam riwayat lain juga tentunya Zam-Zam disebutkan bahwasanya kuntu ujalis, ada satu tabi'in mengatakan bernama Hammam, bernama Abi Jamrah Ad-Dubai. Abi Jamrah Ad-Dubai mengatakan kuntu ujalis Ibnu Abbas di Makkah. Aku pernah duduk menemani Ibnu Abbas di Makkah. Fa akhadatni al-humma. Kemudian aku tiba-tiba demam. Faqala abri'ha anka. Maka Ibnu Abbas mengatakan sembuhkan dirimu dari serangan demam itu, bima Zam-Zam, dengan air Zam-Zam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena kata Nabi SAW, al-huma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma' au qala bima Zam-Zam. Karena Nabi SAW bersabda sesungguhnya demam itu adalah luapan panasnya api neraka, maka dinginkanlah dengan air, dalam riwayat lain dengan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya kalau kita biasa demam itu anak-anak dikompres dengan air itu benar itu ya. Karena memang itu luapan panasnya api neraka gitu ya. Maka kita dinginkan dengan air. Dan juga dalam riwayat lain Aisyah mengatakan annaha kanat tahmilu min ma'i Zam-Zam wa tukhbir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahmiluhu. Aisyah seringkali membawa-bawa Zam-Zam dan menginformasikan kalau Nabi pun melakukan itu. Sebenarnya kalau kita dari rumah ada Zam-Zam nih, kita lagi mau keluar kota, dalam Indonesia saja, atau keluar seperti ini pengajian, kalau bawa jek air, campur dengan Zam-Zam. Dah harus semuanya Zam-Zam gitu ya. Sebagian Zam-Zam, sebagian air biasa. Kalau memang kita mau menghemat gitu ya. Maka itu boleh. Dan itu termasuk yang tadi dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha
Dan beliau mengatakan Nabi SAW melakukan itu. Nabi SAW melakukan itu.